Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang dapat dijumpai di lingkungan sekitar kita. Struktur tubuh dari tumbuhan secara umum memuat akar, batang, dan daun. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas struktur dan fungsi akar dan batang. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang akar. Akar merupakan salah satu bagian tumbuhan yang berfungsi dalam proses penyerapan makanan dan penyerapan air di dalam tanah. Selain itu, akar juga berfungsi dalam memperkokoh dari tumbuhan itu sendiri. Nah, akar di dalam tumbuhan ada dua, yaitu ada akar tunggang dan ada akar serabut. Nah, berikut adalah penampakan akar serabut dan akar tunggang. Akar tunggang itu seperti apa? Yang pertama yaitu memiliki akar utama yang berukurannya besar sehingga disebut juga dengan akar utama. Yang kedua yaitu terdapat akar-akar kecil atau disebut juga dengan akar cabang yang berbentuk seperti serabut. Yang ketiga yaitu terdapat pada tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan yang berkeping dua. Contohnya adalah pohon mangga dan rambutan. Yang kedua yaitu ada akar serabut. Akar serabut itu tidak memiliki akar utama, tetapi dia tumbuh dari cabang-cabang akar sehingga memperkuat tubuhnya tanaman tersebut, yaitu dengan menggunakan akar-akar cabang. Nah, contohnya yaitu pada tumbuhan monokotil, tumbuhan yang berkeping satu. Contohnya adalah rumput, padi, dan jagung. Selanjutnya adalah anatomi akar. Nah, anatomi akar ini, akar terdiri dari beberapa lapisan, diantaranya ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, dan ada stil atau disebut juga dengan silinder pusat. Nah, yang pertama kita akan bahas epidermis. Epidermis itu terdiri atas satu lapis sel dan tersusun rapat, sehingga pada lapisan epidermis ini tidak ada ruang antar sel. Nah, selain itu terdapat rambut akar pada jaringan epidermis yang berfungsi untuk memperluas penyerapan air dan garam mineral. Nah, lapisan kedua lanjut yaitu lapisan korteks. Lapisan korteks ini berada di bagian dalam lapisan epidermis. Jadi sebelah dalam dari lapisan epidermis. Memiliki dinding sel yang tipis sehingga terdapat ruang antar sel. Nah, di dalam korteks ini yaitu dapat menyimpan cadangan makanan. Beda halnya dengan epidermis tadi, yaitu untuk penyerapan air dan garam mineral, sedangkan untuk lapisan korteks sendiri yaitu sebagai penyimpanan cadangan makanan. Lapisan yang ketiga yaitu ada endodermis. Nah, endodermis ini yaitu berfungsi sebagai pelapis lapisan korteks dan silinder pusat atau disebut dengan stil. Jadi endodermis ini membungkus bagian pembungkus lapisan korteks dan stil. Nah, selanjutnya, lapisan endodermis ini mengalami suatu penebalan, yaitu penebalan lignin dan suberin, sehingga penebalan tersebut disebut juga dengan pita Kaspari. Nah, dengan adanya suatu penebalan, yaitu menjadikan tidak dapat tembusnya air dan zat hara ke dalam lapisan endodermis. Itu. Nah, dan jaringan yang terakhir atau lapisan terakhir yaitu ada stel. Silinder pusat. Nah, di dalam silinder pusat ini terdapat berkas pengangkut. Apa saja berkas pengangkut? Yaitu ada xilem dan flum. Xilem berfungsi dalam mengangkut air dan garam mineral, sedangkan flum yaitu jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Nah, di dalam sel ini terdapat yang disebut dengan verisicle atau perikambium. Apa yang dilakukan oleh perikambium yaitu melakukan aktivitas membentuk cabang-cabang akar. Nah, itulah adalah anatomi dari akar pada tumbuhan.
Berikut adalah penampakan irisan melintang pada akar dikotil dan monokotil. Terdapat perbedaan letak pembuluh angkut di antara keduanya. Letak pembuluh angkut pada tumbuhan monokotil yaitu tersebar di seluruh permukaan, sedangkan untuk tumbuhan dikotil, pembuluh angkut tersusun dalam suatu lingkaran di dalam permukaan. Itu ada batang. Nah, batang ini merupakan bagian pada tubuh tumbuhan yang memiliki peran penting. Salah satunya yaitu sebagai penyokong tubuh dari tumbuhan itu sendiri. Nah, pada batang ini terdapat beberapa lapisan. Lapisannya sama halnya dengan akar, yaitu memiliki 4 lapisan. Ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, dan ada stil atau silinder pusat. Nah, yang pertama, epidermis, baik di akar maupun di batang, yaitu sama-sama terdiri dari satu lapis sel yang tersusun rapat, artinya tidak ada ruang di antara sel. Nah, selanjutnya, beda halnya dengan lapisan epidermis yang di akar, pada batang ini epidermisnya memiliki kutikula. Fungsi dari kutikula yaitu mengurangi penguapan air pada batang. Nah, yang memiliki lapisan kutikula ini yaitu ada batang, daun, biji, dan buah yang memiliki lapisan kutikula. Nah, selanjutnya jaringan atau lapisan kedua yaitu adalah korteks. Korteks ini tersusun dari sel-sel parenkim. Sel-sel parenkim ini yaitu berfungsi sebagai penguat dari batang itu sendiri. Nah, selain tersusun dari sel-sel parenkim, yaitu terdapat kolenkim dan sklerenkim. Itu sama berfungsi untuk memperkokoh fungsi batang itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada endodermis. Endodermis itu posisinya tidak begitu jelas ya pada batang, sehingga terlihat menyatu dengan bagian korteks. Untuk endodermis, berbeda halnya tadi endodermis pada akar, yang terlihat perbedaannya. Nah, ini yang terakhir yaitu adalah lapisan stel atau disebut dengan di silinder pusat. Sama, yaitu terdapat berkas pengangkut. Berkas pengangkutnya berupa silem dan flum. Nah, yang menjadi perbedaannya yaitu antara dikotil dan monokotil, yaitu adalah ada tidaknya kambium dan letak posisi silem dan flum. Nah, untuk tumbuhan dikotil itu sendiri, berkas pengangkut letaknya beraturan, membentuk sebuah lingkaran. Silem berada di sebelah dalam flum. Di antara silem dan flum itu ada yang disebut dengan kambium, sehingga batang pada tumbuhan dikotil bisa berkembang menjadi lebih besar karena di dalamnya terdapat kambium. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil, berkas pengangkutnya itu menyebar. Berkas pengangkutnya menyebar dan tidak ada kambium, sehingga ukurannya itu tidak akan bertambah besar. Nah, itulah penjelasan untuk anatomi batang. Berikut adalah penampakan irisan melintang pada batang. Yang pertama pada tumbuhan dikotil, yaitu berkas pembuluh tersusun dalam lingkaran permukaan, sedangkan pada tumbuhan monokotil tersebar di seluruh permukaan. Sekian untuk pertemuan kali ini. Thanks for watching.